Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Adi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Kita bersyukur dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tangan beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Sungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian Mu'adz pun mengatakan, aku pun mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, alla tada'anna fi duburi kulli salah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, agar dirimu jangan sampai engkau tinggalkan di belakang selesai dari salatmu engkau senantiasa mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hambamu agar hamba senantiasa bersyukur atas nikmatmu. Ya Allah, bantu hamba agar hamba senantiasa memperbaiki daripada amal ibadahku.
dan bantu hamba agar hamba senantiasa mengingat dirimu. Coba diulangi, ikhwan. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi makanya kita disyariatkan selesai sholat agar kita mengucapkan tentang kalimat-kalimat ini. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu bersyukur kepada Allah, untuk kita selalu memperbaiki diri kita dalam hal kita beribadah. Artinya tanpa rahmat Allah, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa untuk duduk di sini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Bersyukur dari setiap nikmat hidayah, terutama nikmat sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita diperintahkan untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan salawat kita ini bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Ketika kita merealisasikan sunnah-sunnah Nabi, kita memperbanyak daripada salawat kepada Nabi SAW, ini bukti bahwa kita bukan hanya sekedar ucapan cinta kepadanya, tapi benar-benar cinta yang direalisasikan dengan ucapan dan amalan. Semoga dengan cinta ini kita pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, bahwa engkau itu bersama orang yang engkau cintai kelak pada hari kiamat. Makanya para sahabat Nabi SAW ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi SAW, mereka sangat bergembira. Mereka mengatakan, inni uhibbu Rasulullah, sungguh aku itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, tidak ada hadis yang memberikan semangat dan memberikan kegembiraan bagi diriku kecuali ketika aku mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Tumbuhkan jemaah, ikhwan, bahwa antum memelihara jenggot, antum menaikkan mata kaki antum, celana antum, itu bagian daripada kita mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tidak ada manfaat kita ikut-ikutan. Tapi benar-benar kita merealisasikan karena benar-benar kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan hanya sekedar pengakuan, tapi kita merealisasikan dari dengan amal ibadah kita. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, annal jannata, bahwasannya surga, la yadkhuluha, tidaklah dimasuki illa qalbun mu'minah, illa qalbun illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum fi ahli syirki kasa'ratil bayda fi jildati thawril aswadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwasannya surga itu tidaklah dimasuki kecuali jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah definisi daripada tauhid. Definisi daripada tauhid itu adalah al-inqiyadul definisi daripada tauhid itu al-istislamu lillah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga tidaklah dimasuki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang jiwanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggantungkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang berserah diri kepada Allah. Wa ma antum fi ahli syirki, adapun keberadaan kalian di tengah-tengah ahlu syirik, orang-orang kufar, orang-orang ahlu syirik, ka sya'ratil bayda fi jildati thawril aswadi, bagaikan sebuah bulu yang putih di kulit sapi yang hitam. Jadi sabda Nabi SAW, coba perhatikan ikhwan, kalian itu ahlu tauhid di tengah-tengah ahlu syirik, di tengah-tengah ahlu kufar, itu bagaikan bulu yang putih. Bulu yang putih di kulit sapi yang hitam. Apa artinya ikhwan? Dan ini selaras dengan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ahli surga dan ahli neraka itu perbandingannya 1 berbanding 1000. 1 ahli surga perbandingannya 1000 ahli neraka. Dan ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ahli tauhid itu bagaikan bulu yang putih di tengah-tengah kulit sapi yang hitam yang banyak. Artinya kita berlomba-lomba untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ahlu tauhid, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah yang benar-benar, yaitu ahlu sunnah, itu hanya sedikit. Dan ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam ghoriban. Islam datang itu sedikit, gharib, asing. Fasayaudu ghoriban kama bada'a, kembali akan asing seperti itu juga orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Islam yang benar itu asing. Subhanallah. Ini ikhwan, ini perhatikan, artinya masuk surga itu tidak mudah. Harus kita berlomba-lomba, harus kita senantiasa berjuang. Ini mukadimah kita kan, mengingat kepada kita, bahwasannya 1 berbanding 1000. Ini 1000-nya ini bagian daripada kita, maksudnya kita berlomba-lomba untuk menjadi yang 1 ini. Artinya hukum asal kita seakan-akan kita itu telah di neraka, karena 1 berbanding 1000 ikhwan. Ini dikuatkan dengan 1, bahwa kita ini diciptakan dengan hawa nafsu yang condong kepada apa? Kepada kejelekan. Jiwa ini dia mengajak kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Sebelum lagi syaitan yang datang dari berbagai arah dari kita, belum kita ini dihadapkan dengan zaman yang penuh dengan fitnah, bagaikan
Ya kaqita'il lailil mudlim, yang pada pagi hari seorang mukmin, di sore hari dia kufur. Coba bayangkan. Ini selaras dari semua sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini tamparan buat kita. Ya. Jangan kita merasa bahwasannya ketika kita sudah hijrah, ya, seakan-akan stempel surga itu ada pada kita lah. Ya. Justru kita harus punya kekhawatiran dalam diri kita. Ya. Setan itu tidak akan menggoda, tidak akan meroboh. Untuk apa dia menggoda kalau bangunan itu sudah roboh? Ya. Dia akan menggoda, dia akan bagaimana menyeret, ya, rumah-rumah yang belum roboh, istana-istana yang belum roboh. Ini ikhwan, ya. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita berdoa kepada Allah, semoga dari sekian sabda Nabi SAW itu bagian yang satu itu adalah kita. Ya. Subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak ujub dengan ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kita ini. Apa yang antum beri kepada Allah, apa yang antum sekarang hijrah kepada itu, tidak ada apa-apanya, ya ikhwan. Belum lagi ibadah yang dicampur dengan riya, dicampur dengan sum'ah. Belum lagi ibadah yang belum sesuai dengan, ya, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan. Ya. Jadi jangan pernah kita berpuas diri, ya. Untuk apa sih? Majelis ilmu sudah banyak, ya, di Uswatun sudah berapa kali, di sini sudah berapa, ya sudahlah saya cukupkan di sana aja. Untuk apa hadir di sini gitu? Subhanallah, ikhwan. Iman ini terkadang naik, terkadang turun. Kalau kita tidak mengendalikannya, dia akan menyeret kita. Coba antum lihat, ada berapa banyak saudara-saudara kita yang mereka itu di awal hijrah mereka, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Di awal dia hijrah, ya, di samping imam terus dia, tapi lambat laun begitu. Ya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung dari penghujungnya, dilihat dari penghujungnya, bukan sekarang, kawan. Ya. Yang sesuatu yang paling kita takutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari kita. Tidak ada sesuatu yang paling menakutkan bagi kita sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari kita. Sadar enggak antum? Wa may yudlil fala hadiyalah. Ketika Allah sudah murka kepada kita, na'udzubillah, ya Allah kami berlindung kepadamu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menginginkan kepada kita, Allah ganti dengan hamba-hambanya yang baru. Itu yang dikhawatirkan. Fa in tawallau yastabdillah qauman ghairak. Jika kalian itu berpaling, Allah tidak butuh kepada kita. Allah mampu gantikan dengan kaum yang baru lagi, yang mereka mampu, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada kita. Ini yang dikhawatirkan oleh kita. Tanamkan ini supaya kita tidak bermudah-mudahan berbuat maksiat kepada Allah. Ketika kita ingin berbuat maksiat, subhanallah, saya khawatir Allah itu murka kepada saya. Saya khawatir Allah itu cabut hidayah ini. Tidak ada sesuatu yang paling dikhawatirkan bagi kita kecuali Allah mencabut hidayah ini. Siapa lagi yang beri hidayah? Ya, antum datangkan ulama untuk menasihati dia, tidak mampu. Allah tidak beri lagi hidayah. Ini yang dikhawatirkan. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala
ta'atik. Ini doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Coba perhatikan ikhwan, ini sekelas Nabi yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga, tapi beliau masih khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari dirinya. Allah musta'an. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Ya, subhanallah. Yang hari-hari kita berbuat dosa kepada Allah. Wallahi ikhwan, kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini tidak ada apa-apanya ikhwan. Kalau bukan karena kasih sayang dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini, antum lihat saja bagaimana zaman sekarang ikhwan, pasti terseret kita. Tapi kasih sayang Allah, Allah pilih kita, hidayah Allah, maka kita jaga. Iya, hidayah ini. Nah, ikhwan, ini mukadimah nasihat dari ana, ya, agar kita tidak kendor untuk senantiasa 1-2 orang yang antum hadir di sini. Tidak usah urus orang, urus diri sendiri dulu. Ya, kenapa kenapa kajian di Masjid Babu Rahman? Babu Rahman hanya 3-4 orang. Gak usah urus orang, urus diri. Saya ini selamat atau tidak, gitu maksudnya. Ya. Urusan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita urus dengan orang lain. Naam. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita pada malam hari ini, ana minum sedikit. Bismillah. Yang berkenaan dengan bagaimana dahsyatnya waktu, bagaimana dahsyatnya umur kita ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an? Wal 'asri innal insana lafi khusri wad-duha wal lail, ya, wasyams. Semua itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Dan ini kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Menunjukkan ini adalah sesuatu yang muhim, sesuatu yang Allah menjadikan perhatian terhadap hal tersebut. Sampai-sampai Allah itu bersumpah. Dan Allah menegaskan kepada kita tentang apa? Tentang kalian itu hukum asalnya adalah rugi. Innal insana lafi khusri. Bahwa kalian itu hukum asalnya di neraka. Illal ladzina amanu. Nah, ini baru dipengecualikan orang yang beriman. Wa amilus sholihat, beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Kemudian kalian saling menasihati tentang kebenaran dan juga tentang kesabaran di atas kebenaran ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, lau ma anzalallahu hujatan ala khalqi illa hadihi surat al-kafatu. Maka cukup ayat ini sebagai tamparan hujah besar bagi manusia itu, ya, untuk mengingatkan bahwasannya mereka ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya, untuk beribadah. Artinya 24 jam kita itu dituntun untuk beribadah. Ikhwan, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70, bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Antum mau mengukur umur antum? Coba ukur. Antum tidur berapa jam? 8 jam. Kurangi dari 63 tahun antum hidup. Ya. Berapa tahun itu? Kali 8. Kurang lebih itu 21 tahun untuk kita habiskan apa? Tidur saja. 21 tahun antum habiskan untuk tidur. Coba perhatikan. Sekarang kerja,
Berapa standar nasionalnya kerja itu? 8 jam. Iya. Nah, sudah 8 jam lagi. Kali lagi dari 63 tahun. Berapa tahun lagi itu? 21 tahun. Ya, antum pulang nanti matematika antum di rumah. Sudah berapa? 21 tambah 21 42. Sekarang kita ini mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani syariat. Kapan antum dibebani syariat? Baik atau setelah balik antum? Setelah balik. Berapa umur balik? Kurang lebih 12 tahun atau 13 tahun. Tambah sekarang 13 tahun. 42 tambah 13 tahun. Berapa? 50 berapa? 42 tambah 13. Berapa? 55. 63 kurang 55. Berapa sudah itu? Sisanya? 8 tahun. Oke, 8 tahun. Antum perhatikan ya, kawan. 8 tahun belum antum nonton TV. Belum antum main Facebook. Belum antum main bola. Subhanallah. Coba perhatikan ikhwan. Ya. Dahsyat ini umur kita ini. Ya. Belum antum jalan-jalan. Allahu Akbar. 8 tahun. Sisa berapa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Nabi mengajarkan kepada kita 24 jam untuk beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita menghidupkan sunnah Nabi. Makanya Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu sunnah. Yaitu jalannya Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada kita 24 jam. Antum tidur ketika antum berwudu. Ketika antum mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ketika sebelum tidur. Membaca ayat kursi, berzikir, doa sebelum tidur. Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya. Tidur antum 8 jam itu menjadi ibadah. Nah, itu maksudnya. Kemudian bangun lagi dari tidur antum ke WC ada doanya, keluar WC ada doanya, ada zikirnya. Antum berwudu ada zikirnya, setelah berwudu ada zikirnya, antum pergi ke masjid ada zikirnya. Apa doa pergi ke masjid? Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di mulutku cahaya. Wa amami nuran wa khalfi nuran, depan belakang atas bawah nuran. Allahumma ja'alni nuran, ya Allah berilah nur kepada diri. Coba perhatikan, antum ketika masuk Islam dan belum mengamalkan sunnah Nabi, antum belum masuk Islam secara kafah. Yang Nabi mengatakan, yang Allah katakan, udhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa maksudnya? Antum mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya kan? Oke, 8 jam itu dihabiskan bekerja. Antum niatkan bekerja untuk apa? Menafkahi diri antum dan anak-anak antum dan keluarga antum. Bukankah itu ibadah? Ibadah. Ya, yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih aku cintai. Aku memberi makan dari anak-anakku, dari keringatan, dari tetesan keringatku, dibandingkan aku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Sehingga 24 jam kita beribadah kepada Allah. Apalagi antum ta'addud. Ya, apalagi seorang itu dia poligami. Tak ada lah waktu-waktu dia buang-buang waktu, misalnya ya katakanlah mancing gitu. Ya mancing kalau dia niatkan untuk dia menafkahi anaknya. Tapi kalau hanya sekedar, masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan yang lebih besar, yang jauh lebih besar daripada itu. Ya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islamnya seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan hal-hal yang mungkin
kurang bermanfaat bagi dirinya. Ini kesempurnaan Islam. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika Nabi SAW mengeluarkan hadisnya, la taqadama, ya, tidak akan bergeser qadama rajulin, ya, kakinya seorang laki-laki kelak pada hari kiamat, ya, kecuali dia ditanya tentang berapa hal? 4 hal. Di antaranya tentang umur yang kita lakukan. Subhanallah. Ya. Tentang umur yang kita pergunakan, tentang kita habiskan untuk apa? Selain daripada masa muda yang kita habiskan. Ya. Selain daripada harta, kemudian ilmu kita. Ya. Ini ikhwan, ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika ayat ini turun, ya, ketika di pemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu, ya, Umar mengumpulkan dari sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ditanya, ya, apa penafsiran kalian tentang ayat ini? Sebagian mengatakan kita disuruh untuk banyak bertasbih setelah kemenangan. Kita disuruh untuk banyak beristighfar setelah kemenangan. Tatkala ditanyakan kepada mufassir, ya, Bahrul Ummah, itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tentang surah ini, surah apa namanya? Surah An-Nasr, ya, pertolongan Allah. Ya, tentang penaklukan kota Mekah, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika ditanyakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Dari sisi Allah telah menolong agamanya. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai. Ya, dan itu dibuktikan setelah beberapa waktu setelah Fathul Makkah. Ya. Beberapa waktu setelah peperangan Hunain. Ya. Kemudian Hajatul Wada, haji perpisahan Nabi SAW, akhirnya beliau meninggal dunia. Ya, terbukti dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, ya, beliau di dalam kitabnya yang dikenal sekarang itu, apa kitab beliau? Riyadus Shalihin. Apa makna Riyadus Shalihin? Riyad jamak dari raudhah, ya, jamak dari taman. Kalau riyad, taman-taman. Riyadul Shalihin, taman-tamannya orang yang saleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, sengaja beliau menulis sebuah bab. Bab tersebut itu adalah bab tentang persiapan di saat seorang itu telah umur di atas 40 tahun.
Beliau meletakkan pada bab itu, yaitu surat ini yang pertama. Ya, connect jadinya. Hingga ikhwan, bahwa umur 40 tahun itu adalah umur keemasan bagi seorang. Puncaknya umur itu adalah 40 tahun. Makanya para nabi dan rasul itu diangkat menjadi rasul dan nabi itu di umur 40 tahun. Kata para ulama kita itu bulugh rusdi. Ya, telah matangnya pemikiran seorang itu di umur ini. Tunduknya jiwa seorang itu pada umur ini. Ya. Dewasanya seorang itu pada umur ini. Umur berapa? Umur 40 tahun. Ya. Sehingga ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu sudah mencapai umur 40 tahun. Hah? 3 menit lagi. Sudah mencapai umur 40 tahun tapi dia masih tidak mau bertaubat kepada Allah. Masih dia memikirkan tentang urusan dunia. Maka ini adalah termasuk orang yang celaka. Bahkan kata Nabi SAW, ada 3 orang yang kelak pada hari kiamat. Salasatun, yaumal qiyamah. 3 orang yang pada hari kiamat, 1, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Artinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam tanda kutip. Ya. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah asyaibu zani, seorang yang sudah lanjut usia yang berbuat maksiat dengan berzina dengan dia berbuat zina. Ya. Jadi ikhwan, karena waktu sudah masuk kepada kita, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini memberikan manfaat, memberikan peringatan kepada kita semua, agar kita benar-benar memanfaatkan daripada sisa-sisa dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.